Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul bermajelis ilmu. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa menghidupkan, mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya dan kelak insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan mempelajari satu akhlak yang diajarkan oleh Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak ini kian luntur, bahkan menjadi sebab adanya demonstrasi minggu lalu. Akhlak apa Ustaz? Akhlak berempati. Empati itu apa sih? Menghargai perasaan orang. Menghargai perasaan orang. Ya, sedikit membaca demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Itu kan pemicunya atau salah satu penyebabnya adalah di saat banyak masyarakat yang sedang susah ekonominya, baru bayar UKT sama SPP anak. Tidak sedikit yang pinjol, tidak sedikit itu Pak, yang harus minjam uang online. Begitu hari libur, kiranya bisa melihat pidato yang memberikan optimisme, semangat untuk menjalani hidup di tengah susahnya hidup. Naik gaji. Bukan orang yang di dalam itu yang naik gaji. Dan bukan sekedar naik gajinya, diekspresikan dengan itu Pak yang sebetulnya. Oh ya Allah. Kalau habis ini ada klarifikasi lah, agak ngeredupin, klarifikasinya nyakitin lagi Pak. Akhirnya terjadilah demonstrasi. Padahal Islam itu Pak luar biasa sekali, baik dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya. Bahkan saya kalau boleh nyimpulkan, hampir semua syariat Islam itu, hukum Islam itu ada unsur menghargai perasaan Pak. Bapak bertakziah ketika ada tetangga yang meninggal, tujuannya apa? Itu soal perasaan bukan Pak? Ada tetangga dapat anak, lahiran anak, Bapak ikut hadir, senang, memberikan hadiah. Apa tujuannya Pak? Ikut senang. Senang itu perasaan nggak Pak? Bahkan sesuatu yang paling mahal yang dimiliki kita sebagai manusia ini Pak, yang membedakan kita dengan tembok ini, itu soal rasa Pak. Saya punya tetangga nggak pernah ngirim duren, nggak pernah ngirim lauk, sayur, nggak apa-apa Pak. Tapi tolong kalau saya negur dijawab, karena kalau nggak kesinggung saya Pak. Soal perasaan. Ini yang disebut, dan ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan berikan banyak contoh baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, sirahnya Nabi Muhammad, tentang
bahwasanya Islam ini luar biasa sekali menempatkan perasaan orang itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga harus dijaga, harus diperhatikan. Maka saya tidak heran demonstrasi kemarin, karena memang terusik sedikit banyak ya, yang terutama yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Saya mulai contoh dari Al-Quran, Pak. Saya awali dari surat Al-Baqarah dulu. Dari Al-Baqarah misalnya 264. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Ada orang dulunya susah, pernah kita kasih sedikit modal, pernah kita kasih sedikit bantuan, tahu-tahu di masa depannya jadi orang sukses. Ketika lagi kumpul-kumpul, ngungkit nih yang pernah ngasih. Entah mungkin ada unsur iri, nggak nyangka rupanya yang dibantu ini lebih sukses daripada yang pernah bantu. Diomongnya, ini orang dulu kalau nggak saya kasih modal, mungkin terlantar sekarang di jalan. Woi mang, nggak usah disebut lagi mang, sakit rasanya. Kata Allah, orang yang ngungkit-ngungkit ini Pak, wahai malaikat, hapus pahalanya. Dihapus pahala sedekah karena tidak menghargai perasaan orang ini. Karena tidak menghargai perasaan. Ayat sebelumnya, ayat yang saya baca tadi 264. Ayat sebelumnya Allah berfirman, Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan meminta maaf lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin perasaan orang yang menerima. Pagi-pagi bawa mobil, berhenti di lampu merah, menunggu lampu hijau, tok tok tok, ada yang ngetuk jendela mobil bapak ibu pengemis. Bapak buka jendela, maaf mas ya, maaf dek ya, maaf pak ya, nggak ngasih Pak. Itu lebih baik ketimbang ngasih tapi sambil ngomel-ngomel. Pas mau ngasih, udah ngasihnya cuma 2.000, dicari yang paling lecek lagi. Ah 2.000. Perasaan kamu nih tiap pagi di sini, nggak ada kerjaan lain apa? Hah? Itu Pak, di sisi Allah nggak ada harganya itu Pak. Sedekah nyakitin orang, itu di sisi Allah nggak ada harganya. Di sisi Allah lebih baik meminta maaf, berucap yang baik meski tidak bisa memberi apa-apa. Tapi kata si pengamen tadi, saya emang nggak apa-apa Ustaz, 2.000, penting dikasih, diomelin daripada nggak dikasih. Rupanya ada yang lebih penting. Kenapa ini Pak? Soal ini mahal sekali itu. Makanya Allah sangat jaga betul itu perasaan. Baik, itu surat Al-Baqarah dan banyak lagi dalam surat Al-Baqarah. Kita pindah ke surat An-Nisa. Allah berfirman, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
jika kalian sedang bagi-bagi harta waris, saat pembagian hadir kerabat yang gak dapat waris, atau ada anak yatim atau orang miskin, tolong berikan sedikit dari jatah warismu dan ucapkanlah kalimat yang baik untuk mereka. Maksudnya gimana Ustaz? Misal ada orang meninggal dunia, kebetulan punya anak 5, salah satunya laki. Dalam ilmu waris, kalau ada anak laki-laki itu menghijab kakak beradik almarhum, Pak. Mamangnya nggak dapat, uaknya nggak dapat. Kalau ada anak laki, tapi kalau anaknya perempuan semua masih ada kemungkinan dapat. Ya, jadi kalau punya anak laki, mamangnya, ini kakak beradik dari almarhum bapak itu nggak dapat apa-apa. Singkat cerita, almarhum meninggal, kakak beradik berkumpul. Berundinglah mereka, akhirnya kesimpulannya kayaknya rumah bapak ini kita jual aja, rumah bapak almarhum, karena kita sudah punya rumah masing-masing, tinggal jauh, rumah nggak kerawat, rusak, kita jual aja, nanti kita bagi rata. Singkat cerita, laku, masing-masing dapat anggaplah 200 juta, laku 1 miliar. Tapi nggak ngomong-ngomong sama mamangnya tadi, Pak. Kebetulan mamang rumahnya nggak jauh dari situ. Apa kira-kira perasaannya itu, Pak? Alangkah, kalau bahasa Palembang ya Pak, alangkah nemenyo ponaan yoy. Tetapi kalau ia ngerti, Pak, dan ini pesan dari Al-Quran, kata Al-Quran, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu minhu. Coba kakak yang paling tua misalnya, kumpul-kumpul deh. Alhamdulillah rumah bapak sudah laku, kamu orang sudah dapat jatah masing-masing. Kakak punya saran, kita ini masih punya mamang, satu lagi. Gimana kalau kita kasih? Oke kak, aku 3 juta kak, aku 4 juta, aku sekian juta, aku sekian juta. Terkumpullah 20 juta. Pagi-pagi berlima atau perwakilan datang, assalamualaikum mang, waalaikumsalam, masukan ponaan, masuk. Gimana? Gini mang, mungkin mamang sudah dengar kalau rumah papa almarhum sudah kami jual. Oh iya benar, kami dengar. Ya mohon maaf mang, kami jual karena nggak ada yang rawat mang, daripada rusak, dan kami sudah bagi jatah waris. Dan ini mang sedikit mang dari kami, semoga bisa nyicip dikit. Alhamdulillah, oh, ngerti banget punya ponaan kayak gini. Terhibur nggak Pak? Terhibur. Dan itu pesan Al-Quran, hargai perasaan itu, jangan diam-diam aja. Jual, laku, tahu-tahu setiap kali lewat rumah kakaknya yang meninggal tadi, ya Allah dijual, ponaan nggak ada yang pamit, nggak ada yang izin, apalagi ngasih. Itu pesan Al-Quran, tujuannya menghargai perasaan, tujuannya berempati. Andai nggak ada, mungkin hartanya nggak banyak atau laku rumahnya, tapi hutang bapaknya banyak, habis. Ngomong juga, mang, mungkin mamang dengar rumah ini laku memang mang 1 miliar, tapi bapak ini punya tanggungan besar juga mang, 1 miliar juga, habis aja mang. Jadi kami mohon maaf, belum bisa ngasih apa-apa mang. Maklum pasti Pak. Kata Allah, wa farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkan kalimat yang baik. Sekali lagi ayat ini menegaskan bagaimana Allah menghargai sesuatu yang paling mahal yang dimiliki manusia, yaitu perasaan. Atau bukan kerabat, pembantu. Biasanya kalau orang kaya itu punya pembantu sudah bertahun-tahun. Kalau orang Jawa manggilnya mbok D-nya, sudah puluhan tahun ngabdi bantu. Begitu almarhum meninggal, anak beradik kumpul di ruang tamu sedang ngitung-ngitung harta waris, ya, sedang berunding. Mbok Deni datang bawa kopi, bawa teh, bawa gorengan. Nah, sembari bagi-bagi kopi teh tadi, dengar kalau anaknya berkata, ini rumah kita jual aja deh. Etek, suaranya terdengar dalam pendengarannya. Kira-kira perasaannya apa itu Pak? Ya Allah, mau dijual rumah ini, kerja di mana? Ya Allah, berarti saya. Dan
Mungkin ada rasa harap juga. Ya Allah, saya sudah puluhan tahun nggak dapat apa-apa, rumah dijual. Itu kata Allah sama. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Meski orang miskin ini bukan kerabat, asalkan dia hadir dalam pembagian waris tersebut, maka farzuquhum minhu, berikan rizki sedikit dari harta itu. Subhanallah, sebegitunya Allah memperhatikan dan menghargai perasaan orang. Baik, itu di dalam surat An-Nisa. Saya pindah ke juz 30, surat yang disebut dengan surat Abasa. Surat Abasa. Abasa itu dalam bahasa Arab, abas itu yang bermuka masam, cemberut. Jadi kalau bapak punya tetangga namanya Abbas, punya pak? Hadir orangnya? Bukannya cemberut, bukan. Itu niru mamangnya Nabi Muhammad, namanya Abbas. Tapi kalau secara bahasa Abasa itu yang bermuka masam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kapan? An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Saat itu Bapak Ibu, datang kepada Nabi Muhammad pembesar-pembesar kaum kabilah, datang berkata, ya Muhammad, kami ini tertarik, sudah agak tertarik dengan Islam, tolong dong jelasin kepada kami apa sih risalahmu, apa yang kamu bawa. Wah, semangat sekali Nabi, senangnya bukan main. Dikumpulkanlah para pembesar kaum tadi, didakwahilah oleh Nabi. Wah, semangat Nabi, lagi enak-enaknya menyampaikan, datang sahabat ini Pak, yang disebut orang buta tadi, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Masuk, ya namanya orang buta nggak tahu suasana lagi ngapain, pokoknya langsung Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung motong ucapan dan membuyarkan konsentrasi para pendengar tadi. Nabi langsung spontan langsung balikkan wajahnya. Itu Pak, langsung turun satu surat negur Nabi. Jangan Muhammad, jangan memberikan muka masam. Apa kata Imam Qurtubi saat menafsirkan ayat ini? Kenapa Allah sampai menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan li'alla yankasira qalbul mu'min, agar perasaan orang mukmin tidak hancur, diberikan muka masam. Para ahli tafsir menjelaskan lebih dalam dengan mengatakan sebetulnya cemberutnya Nabi ini nggak ketahuan, kan buta. Sahabat Abdullah tadi itu nggak tahu Nabi cemberut, apa senyum, apa seneng, apa nggak tahu, orang buta. Itu saja ditegur Allah, bermuka masam sama orang yang nggak melihat saja, sampai turun surat negur, apalagi bermuka masam sama orang yang bisa melihat. Maka jujur Pak ya, saya bisa sampaikan ciri-ciri orang soleh dan berilmu itu suka senyum. Kalau atas nama agama tapi bawaannya serius kayak enggak, saya curiga kalau tidak mengamalkan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu senyum. Disebutkan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sosok lebih banyak senyum melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketemu siapa saja senyum Pak. Walaupun dengan orang yang beda politik, beda pilihan pendapat, tetap senyum. Disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya memberikan wajah yang enak. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Sunnahnya Nabi itu senyum.
walaupun dia beda pendapat. Senyum. Ya. Dan itu soal perasaan kan Pak. Coba Bapak, Pak Haji mau kemana? Pasar. Nggak bakal kutegur lagi, lihatlah. Betul nggak Pak? Ya. Bu Hajah, besok pengajian hadir ya. Hadirlah kamu. Yakin, saya yakin ini yang tadi, demi Allah saya nggak bakal ngundang lagi, terserah ya. Karena perasaannya sudah, ya tak bayangkan Nabi, seorang Nabi Pak, ditegur Allah saat spontan beliau bermuka masam pada orang buta, apalagi sama yang ini. Soal apa ini Pak? Soal menghargai ini tadi. Makanya mohon maaf ya, menghargai perasaan itu nggak butuh pendidikan tinggi sebetulnya, nggak perlu sampai S3, sampai profesor, enggak. Cukup punya sensitivitas, menghargai orang, cukup itu Pak. Dia akan merasakan. Ya mohon maaf, yang jadi bikin masalah itu kan berpendidikan semua Pak. Ya. Bahkan kadang orang kampung itu lebih natural, ketemu, Bu, enak ngelihatnya Pak. Justru yang berpendidikan ini biasanya makin tinggi stratanya, makin berat senyumnya itu. Milih-milih dia. Mulai milih-milih. Padahal itu sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baik, itu contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, karena keterbatasan waktu saya coba contohkan dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu di zaman Nabi seorang sahabat namanya Zahir ibnu Haram. Siapa beliau? Beliau ini seorang budak, bukan budak Palembang Pak ya, budak ini apa? Hamba sahaya. Kalau budak Palembang banyak budak Palembang. Mohon maaf, disebutkan dalam biografinya damimul wajah, jelek wajahnya Pak. Hitam, kurus, budak, belum merdeka. Punya satu kebiasaan, tinggalnya itu di pinggir, di desa, bukan di Madinah, bukan di kota. Tapi punya kebiasaan, tiap dia bawa barang mau dijual di Madinah, itu selalu mampir dulu ke rumah Nabi. Kebiasaannya itu Pak. Ya anggaplah kalau dia jualan di pasar apa sini nih, paling dekat. Apa Pak? Roy Halim, pasar Roy Halim. Anggaplah dia ini tinggal di Pesawaran, di Gedung Tataan begitu. Sebelum ke pasar pasti mampir ke rumah Nabi. Ngapain? Ngasih hadiah untuk Nabi dari apa yang mau dia jual. Biasanya orang kampung itu bawa barang, bawa buah yang nggak ada di kota. Sehingga Nabi itu senang benar kalau Zahir datang pasti bawa hadiah, dan hadiahnya jarang didapati. Kebiasaannya baru nanti dia ke pasar. Suatu ketika Zahir datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa ingin memberikan hadiah, tapi karena Nabi nggak ada di rumah, disambutlah oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Akhirnya dititipkan kepada Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, nanti saya sampaikan ke Nabi. Berangkatlah Zahir ini ke pasar. Tidak lama Nabi pulang, diberitahu oleh sahabat Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah tadi Zahir ke sini seperti biasa ya Rasulullah, ada hadiah. Terus kemana sekarang? Sudah ke pasar ya Rasulullah. Kalau orang yang nggak punya, mohon maaf, apalagi merasa tinggi, merasa, sudahlah budak ini, sudahlah, gitu. Bulan depan masih ketemu lagi. Enggak Pak, begitu dengar tadi Zahir ke sini, Rasulullah tahu betul pasti Zahir sedikit kecewa dengan dirinya sendiri, nggak beruntung dan lain sebagainya. Langsung Nabi ke pasar. Kenapa Nabi ke pasar Pak? Menghargai perasaannya si Zahir. Sesampainya di pasar, melihat Zahir lagi sibuk ngejual dagangannya, Nabi dari belakang nutup matanya. Nah, ditutupin. Mengelak Zahir. Ya, karena ditutup matanya dari belakang sampai akhirnya wajahnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang disebutkan dalam buku-buku sirah? Zahir langsung melemaskan tubuhnya. Melemaskan langsung. Kenapa itu Pak? Biar dipeluk dan pelukannya makin erat. Kalau ngelemas gini kan makin dipeluk sama Nabi. Demi Allah Pak, tidak ada hari lebih bahagia dari hari ia dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipeluk Nabi. Kemudian Nabi masih mau menghiburnya.
Apa kata Nabi? Pak, Ibu, siapa yang nak beli Zahir? Siapa yang mau beli Zahir? Dulu budak itu kan diperjualbelikan. Apa kata Zahir? Ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya? Jelek, keling, nggak bisa begawe, gitu ya, nggak bisa kerja. Pasti murah saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walakinnaka indallahi ghalin. Ya Zahir, kamu itu di sisi Allah begitu mahal harganya. Senyum-senyum. Apa yang Rasulullah lakukan semua ini dalam rangka menghormati dan menghibur hati daripada perasaan daripada sahabat Zahir. Contoh yang lain daripada sirah, dan ini banyak, mungkin nanti Ustaz Maksum ya di Ba'da Isya beliau akan banyak bercerita tentang sirah. Kata Rasulullah, dakhaltu salata wa uridu italataha. Suatu ketika saya masuk dalam solat, kata Nabi, dan ingin sekali manjangin solat. Pengen manjangin solat. Kalau Nabi pengen manjangin solat itu Pak, berarti Nabi mau baca Al-Baqarah. Kalau kita ini kan versi panjangnya beda Pak ya. Sabihis Pak ya. Sabihis itu udah panjangan itu. Kemudian mulailah Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Mulai baca per ayat. Di tengah solat Nabi terdengar oe, suara bayi nangis di belakang. Apa kata Nabi? Fatajawaztuha, aku batalkan keinginanku memanjangkan solat. Perhatikan Pak, apa alasan Nabi dibatalkan? Langsung pindah ke surat yang pendek. Lima alimtu min wujdi ummihi min buka'is sabi. Karena aku tahu betul pasti ibunya nggak tenang ketika anaknya menangis. Soal perasaan bukan itu Pak. Apa anaknya digigit ular, apa kepleset, atau kesetrum kalau kita hari ini. Sehingga Nabi batalkan. Artinya apa? Lantaran menghargai perasaan dari seorang ibu tadi, Nabi batalkan keinginannya manjangkan sholat. Jadi kalau imam itu ngerti Pak, sebetulnya ini makanya imam itu harus berilmu gitu ya, harus berilmu. Andaikan saya sholat misalnya baca surat An-Naba, ya versi kita yang panjang ini An-Naba lah Pak ya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Tak, mati lampu. Mati lampu misalnya. Doa ini kalau mati lampu kayaknya panas Pak. Rata-rata masjid kalau yang biasa kita sudah terbiasa dengan AC, begitu mati lampu pasti panas. Kalau imam yang ngerti Pak, langsung Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Jamaahnya senyum-senyum, alhamdulillah. Ya, senang Pak ya. Ini enggak lanjutin tanggung, tadi udah persiapannya susah, masa enggak dibaca. Itu namanya enggak ngerti, itu enggak menghargai. Saya minggu lalu khutbah Jumat di Rumah Sakit Umum di Palembang, di Muhammad Husin. Khutbah saya cuma 10 menit. Nyampaikan rukunnya khutbah, poinnya saja agar menjaga persatuan kita dan lain sebagainya, momentum Agustusan, tutup. Kenapa Pak? Cuma 10. Saya hargai ini yang datang Pak, yang hadir itu rata-rata dokter sama pasien, keluarganya pasien. Mungkin ada yang mau dioperasi, mungkin ada yang nunggu mau disuntik, mungkin ada yang mau nunggu resep. Mungkin kalau nggak ngerti, mumpung sekali-kalinya saya ini khutbah di sini, kapan lagi? Setengah jam lah. Itu namanya tidak Itu soal apa itu Pak? Soal perasaan. Soal perasaan. Sebenarnya kalau saya ulas panjang sekali soal perasaan doang ini Pak ya. Karena memang penting sekali dalam Islam. Nah sekarang contoh dalam kehidupan, tadi dari Al-Quran sudah, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah. Sekarang contoh
dalam kehidupan sehari-hari. Ya nanti Bapak tinggal kembangkan sendiri. Yang pertama misal, jangan Bapak Ibu sholat syuruk pagi-pagi, ustadznya masih ceramah. Ustadznya masih, biasanya Pak ya, saya kan ngisi kajian subuh nih, udah rutin lah ya. Begitu ngisi, kadang-kadang sudah jam syuruk, masih ada pertanyaan jamaah, sehingga saya mesti ya, itu tidak sedikit jamaah, ada 1 jamaah, 2 jamaah, mojok, sholat, kelihatan sama saya. Itu nyinggung perasaan itu, nggak menghargai itu Pak. Ya walaupun kalau kita kenal dekat ya kita maklumi, tapi tidak rasa kalau boleh ini kayak nggak penting ceramah saya nih Pak sampai ditinggalin. Dan itu adab dalam beragama. Itu dari sisi perasaan, dari sisi syariat pun tidak benar. Karena ngaji agama ini secara umum hukumnya apa Pak? Fardu kifayah. Fardu, bahkan sebagian ada yang fardu ain. Kalau kaitannya bab fikih sholat itu fardu ain. Sedangkan sholat syuruk hukumnya apa Pak? Dahulukan yang fardu apa yang sunnah? Sudah dia menyalahi fikih, mendahulukan sunnah dari yang fardu, menyinggung perasaan. Memang yang mau sholat dia aja, saya juga mau sholat Pak. Syukur-syukur ustadznya juga ngerti. Begitu sudah jam 6 sekian, sudahlah, cukup. Loh, jadi beragama itu nggak boleh pakai nafsu Pak. Beragama itu pakai ilmu. Kalau pakai nafsu memang bagus-bagus saja sholat itu Pak. Tetapi ketika tidak pada tempatnya justru menjadi masalah. Yang berikutnya, contoh lain. Ini hal-hal yang simpel Pak ya. Dulu saya masih ingat sekali ketika masih kecil kita dikasih makanan yang agak mewah, itu dilarang keluar sampai habis di rumah. Karena kalau saya bawa makanan enak misalnya, keluar kumpul sama teman-teman, ngasih enggak, cuma pamer doang. Aku beli ini, minta dong enak aja. Nah sudah enggak ngasih, pamer. Kalau orang tua yang ngerti, dia akan minta anaknya, nah habiskan dulu. Nah, kamu keluar nggak ngasih, nanti teman-teman kamu minta, kamu nggak ngasih, udah habiskan dulu. Itu soal apa itu Pak? Menghargai perasaan. Hal-hal yang kecil inilah Pak, yang terkadang tidak ditanamkan, akhirnya begitu menjabat, bagi dia perasaan orang itu nggak ada harga, biasain aja. Tersinggung lah dan lain sebagainya. Itu hal yang kecil. Contoh yang lain Pak, saya punya tetangga dan ini saya dapat ilmu dari jamaah sendiri. Ustadz lagi ngobrol, Ustadz saya ini Ustadz, kebetulan beliau ini orang mampu, termasuk keluarga yang hobi makan duren. Walaupun nggak musim duren, saya cari Pak di mana ada jual duren beli. Tapi saya berpesan Ustadz sama anak dan istri saya, kalau kita lagi makan duren jangan dibawa pulang. Loh, kenapa Pak Haji kok nggak dibawa pulang? Kan kalau dibawa pulang Ustadz, itu kulit kan dibuang di kotak sampah. Kami ini tiap pagi, kalau di Palembang mungkin di Bandar Lampung juga begitu. Tiap pagi itu ada orang yang bawa gerobak sampah datang ngambilin. Apalah Ustadz kira-kira perasaan dia tiap pagi ngeliatin, enak bener Pak Haji ini tiap hari makan duren. Dia sarapan aja belum. Saya tersentuh dengan kalimat itu sehingga sedikit-sedikit kita amalkan. Berpesan sama istri, sama keluarga, kalau kita beli duren mau makan 4 misalnya, kita beli 5. Kita beli 5. Begitu pagi-pagi sudah habis, biasanya itu yang ngambil sampah itu nggak pamit lagi, buka gerbang aja dia. Nah, buka gerbang ngambil sampah. Begitu dia ngambil sampah, durennya dimasukin ke karung. Mang, nanti dulu Mang. Iya Ustadz. Ambil duren yang sudah disiapkan tadi. Begitu dikasih, Mang, nyicip duren. Alhamdulillah Ustaz, tuh senengnya itu Pak. Tapi gara-gara seneng itu Pak, biasanya seminggu 3 kali, ini tiap pagi datang. Bersih jadi katanya. Ini soal apa itu Pak? Ada orang cuek saja yang ngambil sampah, ngambil aja sampah. Memang tugas kamu. Sekeras itu hatinya sampai tidak bisa membaca fenomena itu. Padahal dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan inna min ahabbil a'mali ilallah idkhalas sururi fi qalbi akhih.
di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya. Itu senangnya bukan main itu Pak. Dikasih duren tadi, oh alhamdulillah Ustaz. Ya kalau lagi musim duku beli duku, musim duren beli duren. Biasanya orang kampung lebih sensitif ini Pak. Dulu saya ingat betul kalau kita di rumah jual sayur, masak sayur yang baunya sampai, ya Pak ya, nanti biasanya mama itu nyiapkan semangkok, kirim ke sebelah, karena sudah nyium baunya. Tapi pola kehidupan kita di kota memang terkadang mengikis ya sifat empati itu, nafsi. Saya kira itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Silahkan dipraktekkan Pak dalam banyak hal. Nabi mengatakan, man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna musallana aw kama qala. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan datang ke masjid kami. Falyatazil masjidana. Kenapa Pak orang habis makan bawang merah, bawang putih nggak boleh ke masjid sama Nabi sampai gosok gigi dulu? Kenapa itu Pak? Karena ganggu perasaan orang. Alangkah baunya ini, oh sebelah nih. Amin. Baru ngirup cukup pempek tadi. Wah ya Allah. Itu soal apa itu Pak? Kenapa di hari Jumat sunnahnya mandi Pak? Berpakaian yang wangi, yang bagus. Soal apa itu Pak? Soal perasaan Pak. Maka saya katakan hampir semua syariat itu ada tujuan. Jangan nyakitin perasaan orang, hibur perasaan orang, hargai perasaan orang. Atau bahasanya berempati tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita insyaallah untuk bisa menghargai perasaan orang lain. Insya Allah orang yang menghargai perasaan, Allah akan bahagiakan dia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.